Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah Hafiz dari kelas IF 4703 dengan NIM 1030012300369. Kali ini saya akan menjelaskan dua soal tugas dari tugas LO3 kalkulus lanjut. Oke, nomor pertama adalah carilah titik pada parabola y9x² plus 2x plus 2 yang memiliki kelengkungan terbesar. Oke. Cara yang pertama adalah kita harus mencari titik X-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih yang memiliki kelengkungan terbesar, cara kita mengetahui titik X di mana sih yang memiliki kelengkungan terbesar adalah di mana 2X tambah 2-nya itu harus eh, sangat kecil gitu. Atau enggak bisa dibilang kayak 2X tambah 2 itu harus sama dengan 0. Agar kita bisa menemukan kelengkungan terbesarnya. Jadi kita langsung saja ini dimasukkan kayak 2X tambah 2 sama dengan 0, diperhitungkan jadi 2x sama dengan min 2, x sama dengan min 1. Jadi di sini ditemukan x sama dengan min 1. Cara kedua adalah kita lalu yang selanjutnya adalah mencari turunan y aksen dan y aksen-aksen atau turunan kedua dari si y-nya. Yang pertama adalah y aksen dari x kuadrat plus 2x plus 2 jadi 2x plus 2 lalu diturunkan kembali menjadi 2. Nah, lalu kita di sini meninjau nih rumus turunan. Jadi di sini rumus kelengkungan. Nah, karena di sini bentuknya adalah y sama dengan, maka kita di sini menggunakan rumus mutlak y aksen per dalam kurung 1 plus kurung buka y aksen kurung tutup pangkat 2 kurung tutup lagi 3/2. Ini btw ini bukan mutlak ya guys, ini kayak ya karena gede jadi bikinnya kayak gitu kurungnya. Nah, ini rumusnya gitu. Lalu lanjut dimasukin aja jadi turunan keduanya jadi 2, terus yang bawahnya adalah 1 plus 2x plus 2 pangkat 2 dipangkatin lagi 3/2. Lalu di sini karena kita sudah mengetahui x-nya adalah min 1, kita langsung masukkan saja x-nya sebagai min 1 yang menjadi 2/1 plus 0 pangkat 3/2. Yang dimana 1 plus 0 adalah 1, 1 pangkat 3/2 adalah tetap 1, jadi hasilnya adalah 2. Nah, ini adalah untuk kelengkungan terbesarnya adalah 2. Lalu kan kita harus mencari tahu titiknya juga. Nah, untuk mencari tahu titiknya adalah kita hanya mensubstitusikan saja titik koordinat x kepada fungsi y tersebut. Jadi x kuadrat plus 2x plus 2, x-nya diganti dengan min 1, jadi min 1 kuadrat plus 2 kali min 1 plus 2, yang dimana hasilnya adalah 1. Seperti itu. Jadi titik koordinat untuk kelengkungan yang terbesar adalah min 1,1. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya kita ada fungsi t x, y sama dengan 1000 min 4x kuadrat min y kuadrat plus 10y. Lalu yang A-nya adalah carilah ketinggian maksimum dari tx, y dan terjadi pada titik x, y yang mana gitu. Lalu terjadi di titik yang mana gitu lah maksudnya. Oke, cara pertama adalah mencari turunan x dan y-nya. Di sini ada 4, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 turunan. F turunan terhadap x, turunan terhadap y, turunan terhadap xx, y, dan xy. Untuk yang x, turunannya adalah min 8x, karena di sini adalah min 4x kuadrat, diturunkan aja jadi min 8x. Kalau yang 100-nya karena tidak ada x jadi 0, y kuadrat juga jadi 0, 10 juga jadi 0. Begitupun dengan yang y. Jadi ini tinggal min 2y sama plus 10. Lalu kita turunkan lagi x ini terhadap x. Jadi x-nya jadi hilang min 8, yang y-nya juga sama, y-nya hilang jadi min 2. Terus x dan y. Jadi x tapi diturunkannya terhadap y karena di sini tidak ada y jadi 0. Seperti itu. Lalu untuk mencari selanjutnya adalah kita mencari titik stasioner dari fx dan fy. Untuk mencarinya adalah stasioner ya, seperti biasa, fungsinya sama dengan 0. Untuk fx sama dengan 0 adalah min 8x sama dengan 0 yang ditemukan x sama dengan 0. Untuk turunan f terhadap y sama dengan 0, min 2y plus 10 sama dengan 0, min 2y, min 10-nya dipindahin jadi plus 10-nya dipindahin jadi min 10, dan akhirnya adalah y sama dengan 5. Jadi kita udah tahu nih titik kritisnya itu adalah 0,5.
Nah, sebelum beranjak ke selanjutnya, kita harus tahu dulu nih, titik kritis ini adalah titik pelana, minimum atau maksimum gitu. Nah, cara cari taunya dengan mencari D-nya. Dan rumusnya adalah F X S X X dikali F Y Y min F X Y kuadrat. Di sini kita sudah mengetahui nih F X X Y Y sama X Y-nya berapa, tinggal dimasukkan saja ke dalam rumusnya. Min 8 kali min 2 dikurangi 0 kuadrat, yang hasilnya adalah 16. Nah, kalau misalnya 16 berarti dia bukan titik pelana, tapi dia titik maksimum atau minimum. Kalau pelana itu adalah 0 ya guys. Jadi kalau misalnya 16 ini gimana sih kita cari tahu maksimum atau minimumnya? Nah, kita lihat di fxx-nya. Kalau fxx-nya positif, dia minimum. Kalau negatif, dia maksimum. Kalau karena ini fxx-nya min 8 atau di bawah 0, maka dia adalah titik maksimum. Jadi kita sudah benar ya, 0,5 ini adalah titik maksimum. Lalu untuk mencari tahu eh, T ini tuh berapa sih apabila dimasukin 0,5-nya, ya udah kita sekarang tinggal memasukkan saja 0,5-nya ke dalam fungsinya. Jadi 100 min 4 kali 0 kuadrat min 5 kuadrat plus 10 kali 5 yang menjadikan 100 min 0 min 25 plus 50 dan setelah dihitung menjadi 1025. Nah, ini untuk jawaban yang A, titik maksimumnya 0,5 dan di 10 1025 seperti itu. Lanjut ke soal nomor B. Gambarkan semua titik X, Y yang memberikan titik 1000. Oke, karena memberikan titik 1000, kita tinggal si fungsinya ini sama dengan 1000 gitu. Ini ada lupa kurungnya. Jadi ini sama dengan 1000. Dan karena ini sama dengan 1000, ini 1000, ini 1000, kita bisa langsung coret aja 1000-nya menjadi min 4 X kuadrat min Y kuadrat plus 10 Y sama dengan 0. Nah, karena ini min, kita kalikan aja min 1 menjadi 4x kuadrat plus Y kuadrat min 10 Y min sama dengan 0. Nah, di sini kita untuk mempermudah perhitungan, kita di sini tambahkan saja, di sini ditambahkan 25 dan di sebelah sama dan juga ditambahkan 25 seperti itu. Dan kalau misalnya kalian tinjau lagi, y kuadrat min 10y plus 25 itu sama aja seperti y min 5 kuadrat gitu. Kurung kurung buka y min 5 kurung tutup kuadrat sama dengan 25. Nah, nah di sini saya melihat bahwa sepertinya fungsi ini bisa menjadikan seperti elips. Kenapa seperti elips? Karena di sini bisa dilihat elips itu fungsinya itu sama dengan y x min a kuadrat per p kuadrat plus y min b kuadrat per q kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini kita apabila dibagi 25 akan menjadi px kuadrat per 25 plus y min 5 kuadrat per 25 sama dengan 1. Ini mirip sekali dengan contoh dari si elips tersebut. Nah, untuk dilihat kembali, ditinjau kembali, untuk titik pusat dari elips itu adalah A dan B. Lalu untuk P-nya itu adalah radius sumbu X dan Q-nya itu adalah radius sumbu Y, seperti itu. Oke, tadi kita udah sampai sini. Udah dibagi 25. Nah, apabila kalian tahu, ini tuh 4x kuadrat per 25 itu sama aja kayak x kuadrat per 25 per 4. Jadi, si 4 yang ada di situ bisa dikebawahin. Di bawah 25, jadi 25 per 4. Itu jadi sama aja. Sama aja guys, jadi bisa dikatakan ke bawah. Untuk mempermudah, aku pindahkan ke bawah. Saya pindahkan ke bawah. Terus jadi plus, ini sama aja. Nah, di sini karena kita ingin mencari tahu radius P-nya sama radius Q-nya, di sini kita kayak dikuadratin gitu. Jadinya X kuadrat per 5 per 2, jadi 25 itu adalah akarnya 5 dan 4 itu akarnya 2, seperti itu. Dan 25 akarnya 5. Jadi di sini kita sudah memiliki nih X kuadrat per dalam kurung 5 per 2 kuadrat plus dalam kurung lagi Y min 5 kuadrat per 5 kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi untuk titik pusatnya itu adalah 0, karena di sini A-nya nggak ada jadi 0, di sini B-nya 5 jadi 5, dan untuk radius sumbu X-nya adalah 5 per 2, dan radius sumbu Y-nya adalah 5. Seperti itu.
Nah, dilanjutkan karena kita sudah mengetahui titik-titik semua titiknya, kita bisa langsung dimasukkan ke dalam Kartesiusnya, sumbu Kartesius. Nah, karena titik pusatnya 0,5, kita taruh di sini 0,5 di tengah-tengah sini. Lalu di sini juga kita bisa menggambar titik P-nya 5/2. Nah, kan karena di sini garisnya di 0, jadi 5/2 ini dicerminkan terhadap sumbu Y ini jadinya min 5/2, seperti itu. Lalu untuk yang bawahnya juga sama karena ini dari titik 0, dia dicerminkan terhadap sumbu ini, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, di atasnya juga harus 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Oke, lalu kita menemukanlah si koordinat kartesiusnya atau si elipsnya dari 1000 ini, dan apabila kalian tinjau garis-garis yang ada di situ itu memberikan nilai 1000 seperti itu. Baik, segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.